Kalau kau bisa hidupkan mobil mewahku ini sekarang, aku akan menikah denganmu. Ucap seorang CEO cantik dengan nada mengejek, di hadapan seluruh karyawannya. Tawa pun pecah. Siapa sangka, lelaki lusuh yang sedang menyiram tanaman di pojok taman kantor itu, diam-diam mantan mekanik jenius di desanya. Penonton kota Bandung, Surabaya, Jogja, Medan, dan seluruh Indonesia. Absen dulu di komentar. Cerita ini akan buat kamu senyum, kagum, dan terkejut di akhir. Jangan skip 1 detik pun. Yang bisa tebak twistnya, tulis di komentar sekarang. Udara pagi di halaman depan kantor pusat Nadine Group tercium mewah. Wangi parfum mahal bercampur semilir angin taman lanskap yang baru disiram. Di antara deretan mobil mewah para eksekutif, satu mobil menonjol. Bentley Continental Gigaton berwarna midnight blue. Baru seminggu masuk garasi pribadi CEO muda, Nadine Anastasia. Hari itu, Nadine datang lebih pagi dari biasanya. Dengan kacamata hitam dan sepatu hak tinggi yang mengilap, ia turun dari kursi pengemudi sendiri, sebuah kebanggaan yang biasa ia pamerkan. Tapi baru 2 langkah kaki menjauh dari mobil, terdengar suara tak sedap. Krek, krek, breng. Suara mesin seperti tersedak sebelum akhirnya mati total. Seluruh area parkir jadi sunyi. Beberapa staf yang baru datang menoleh, lalu pura-pura tidak melihat. Tapi ada bisik-bisik. Nadine si perfeksionis, si tak pernah gagal, sedang dipermalukan oleh mobilnya sendiri. Dia mengangkat alis, menyentuh earphone di telinganya. Doni, turun. Mobil ini kenapa? Panggil teknisi. Katanya datar. Doni, asisten pribadi yang selalu menempel seperti bayangan, langsung lari tergopoh dari lobi. Maaf, Bu Nadine, teknisi kita belum datang. Hari ini agak macet katanya. Aku tak mau dengar alasan. Mobil ini baru seminggu, dan sekarang rusak. Nadine menatap Bentley itu seperti menatap pengkhianat. Tak sabar, ia menendang ban depan dengan ujung sepatu haknya. Lalu, dalam satu tarikan napas, ia menoleh pada kerumunan staf yang mulai berdiri di pinggir taman. Kalau ada yang bisa hidupkan mobil ini sekarang juga. Ia mengangkat suaranya sedikit, cukup untuk membuat semua orang mendengar. Akan aku nikahi. Tertawa. Tawa keras pecah dari arah para staf. Doni ikut tertawa kencang, nyaris bertepuk tangan. Nadine hanya tersenyum tipis, tidak serius tentu saja. Lebih kepada sarkasme dan rasa jengkel yang ditutup gaya. Namun, dari sisi taman yang sepi, terdengar suara lembut tapi jelas. Saya coba, Bu. Semua kepala menoleh. Seorang pria berkemeja lusuh, dengan topi caping kecil tergantung di tas ransel bututnya. Tangan kanan masih memegang selang air taman. Raka, tukang kebun yang hampir tidak pernah diperhatikan siapapun, berdiri di bawah bayang pohon palem kecil, wajahnya tenang. Kamu tukang kebun, kan? Doni tertawa. Wah, ini seru. Tukang kebun jadi montir? Lucu juga. Coba, coba. Nadine melipat tangan di dada. Matanya mengamati pria itu dari atas ke bawah. Baju blel, celana penuh bekas lumpur kering, dan sandal gunung yang sudah usang. Tapi ada sesuatu di tatapan matanya. Tidak memelas. Tidak percaya diri berlebihan. Hanya kamu ngerti mesin mobil? Sedikit. Kalau gagal, kamu cuci mobil semua staf hari ini. Kalau berhasil, kan sudah dengar janjiku, jawab Nadine dingin. Beberapa orang tertawa lagi. Mereka pikir ini candaan belaka. Tapi Raka berjalan mendekat. Ia meletakkan selang, melepas tas lusuhnya, dan minta kunci mobil. Nadine menyerahkannya dengan gerakan malas, seperti ingin cepat selesai. Raka buka kap mesin. Matanya menelusuri dengan detail. Ia tidak memegang ponsel, tidak googling. Tangannya menyentuh beberapa kabel, memutar baut kecil, lalu mengetuk pelan 2 bagian di sisi mesin. Coba nyalakan. Doni mencibir. Apa? Baru sentuh 2 kali. Sudah selesai. Nadine menaiki kursi pengemudi. Dengan skeptis, ia tekan tombol start. Suara mesin.
Ururum. Menderu lembut. Mulus. Seperti tidak pernah rusak sama sekali. Semua yang menyaksikan terdiam. Doni ternganga. Bahkan Nadine sendiri tidak langsung turun. Ia mematikan mesin, lalu hidupkan lagi. Tetap menyala sempurna. Raka menutup kap mesin pelan-pelan. Lalu ia bicara, seperti menyampaikan fakta, bukan sombong. Sensor tekanan bahan bakarnya ngambek. Bu. Biasanya dari isunya. Tapi ini cuma lepas konektor kecil. Mobil baru. Tapi yang pasang kurang hati-hati. Sini. Angin pagi yang tadi sejuk. Kini jadi saksi ketegangan aneh. Nadine berdiri diam beberapa saat. Tak bicara. Tak tersenyum. Semua orang mulai berbisik lagi. Tapi kali ini, bukan menertawakan. Mereka mulai memandang Raka dengan heran. Jadi gimana, Bu? Tanya Doni. Suaranya lebih pelan. Tadi ibu bilang mau menikah kalau dia bisa hidupin mobilnya. Tatapan Nadine mengarah tajam ke Doni. Lalu ke Raka. Dan kembali ke mobil. Sudah, bersihkan tempat ini. Semua kembali kerja. Ia berjalan masuk gedung tanpa menoleh lagi. Tapi rekaman video sudah menyebar. Dari kamera staf yang iseng. Suara Nadine jelas terdengar. Janji itu sudah jadi milik publik. Raka kembali ke taman. Tanpa senyum. Tanpa angkuh. Ia hanya mengambil selangnya. Menyiram bunga yang tadi belum sempat disentuh. Di matanya, tidak ada kilatan kemenangan. Hanya sunyi. Hanya kesunyian dari seseorang yang mungkin sedang berdialog dalam hati. Tentang kehidupan, tentang janji, dan tentang bagaimana dunia bisa berubah. Hanya karena satu kalimat dan satu sentuhan sederhana. Langit mendung perlahan. Tapi di dalam hati seseorang, justru mulai terang. Dan dari titik inilah, semuanya akan berubah. Langit kota pagi itu berwarna kelabu pucat. Seakan ikut membisu bersama puluhan pasang mata yang menatap punggung Raka dari kejauhan. Lelaki itu berjalan perlahan ke arah taman. Tempatnya biasa menyiram anggrek dan merapikan pot bonsai. Di tangannya, selang taman bergoyang lemas. Seolah ikut melepas tegang dari kejadian barusan. Mobil mewah itu kini berdiri gagah. Mesin menyala mulus. Seperti tidak pernah rewel. Tapi yang lebih mencolok bukan mobilnya. Melainkan ekspresi wajah Nadine yang membeku saat turun dari kursi pengemudi tadi. Tidak marah. Tidak tersenyum. Seperti baru saja melihat sesuatu yang bertentangan dengan seluruh nalar logikanya. Raka kembali duduk di bangku kayu di sudut taman. Membuka botol minumnya yang sederhana. Sini. Hanya suara air mancur kecil yang jatuh perlahan ke kolam hias. Tapi dalam diam itu, hatinya berdentum keras. Ia tidak sedang bangga. Ia tidak merasa menang. Yang ia rasakan justru semacam getaran dari masa lalu yang tiba-tiba menyusup kembali tanpa izin. Sementara itu, di balik kaca kantor, Nadine berdiri di balik tirai. Ia menatap keluar, ke arah pria yang barusan menghidupkan mobil jutaan rupiahnya dalam hitungan menit. Tanpa alat, tanpa bantuan, tanpa basa-basi. Kenapa bukan teknisi? Dari mana dia bisa tahu bagian yang rusak? Gumamnya. Doni berdiri di belakangnya. Masih tergagap. Mungkin keberuntungan. Bu. Mobil baru kadang suka aneh. Koneksi isu itu memang sensitif. Nadine menoleh. Tajam. Berhenti bicara seolah kau paham mesin. Doni terdiam. Ia tahu. Nadine sedang tidak ingin digurui atau dihibur. Wajah Nadine masih datar. Tapi matanya menyimpan badai. Ada satu bagian dari egonya yang baru saja dikoyak. Dan itu tidak menyakitkan, tapi membingungkan. Kembali ke taman. Raka menatap tangannya. Jemari yang dulu penuh oli, kini lebih sering menggenggam gunting rumput. Tapi pagi ini, mereka kembali menyentuh besi panas, kabel, dan kunci. Dan anehnya, tidak ada rasa asing. Seperti pulang. Seperti tidak pernah pergi. Raka. Suara lembut tapi tegas menyapa dari belakang. Bu Yanti, kepala HR yang dikenal disiplin namun berhati halus. Wanita parubaya itu melangkah pelan sambil membawa 2 gelas kopi kaleng. Sebenarnya kamu siapa?
Raka hanya tersenyum samar. Tukang kebun, Bu. Seperti yang tertera di ID card. Bu Yanti duduk di sampingnya. Matanya tidak memaksa. Tapi pandangannya seperti tahu lebih dari yang ia ucapkan. Kamu bisa jadi apapun, Raka. Tapi kamu pilih menyiram bunga. Kenapa? Raka menatap langit. Lama. Lalu menjawab pelan. Seperti bisikan pada diri sendiri. Karena bunga tidak pernah menilai orang dari baju lusuh. Mereka mekar untuk siapa saja yang sabar. Bu Yanti terdiam. Tak ada lagi pertanyaan. Hanya keheningan yang menggema lebih keras dari keramaian kantor. Di dalam gedung, ruang rapat darurat diadakan. Doni melaporkan bahwa video kejadian tadi telah tersebar di grup WhatsApp internal. Bahkan beberapa staf sudah mengunggahnya di media sosial. Ini bisa jadi citra buruk, Bu. Publik bisa salah tangkap. Ujar Doni gugup. Atau malah jadi citra baik. Potong Bu Yanti yang baru masuk ruangan. Semua menoleh. CEO muda membuat janji spontan kepada pekerja kelas bawah. Lalu, si pria itu benar-benar berhasil. Ini bukan soal mobil. Ini soal nilai manusia. Banyak yang akan simpati. Nadine tidak langsung menanggapi. Ia memutar video yang sudah tersebar itu. Suaranya sendiri terdengar jelas. Kalau bisa nyalakan, aku nikahi. Ia menghela napas. Lembut. Tapi berat. Aku hanya ingin menantang siapapun. Bukan niat serius. Tapi publik tidak melihat motif, Bu. Mereka melihat momen. Dan momen itu sudah direkam. Kata Bu Yanti lembut. Sunyi kembali turun. Di taman, Raka kembali bekerja. Tapi kini, setiap langkahnya disorot. Beberapa staf yang dulu mengabaikannya kini mencuri pandang. Ada yang mulai sopan menyapa. Ada juga yang tetap mencibir dari kejauhan. Belum bisa menerima bahwa orang kecil bisa memegang kendali sejenak atas realitas orang besar. Namun, Raka tetap tak tergoyah. Ia tahu dunia selalu menilai dari atas ke bawah. Tapi hari ini, ada satu pergeseran kecil, dan meski mungkin tidak bertahan lama, ia sudah cukup. Ia tidak butuh sorotan. Ia tidak cari panggung. Ia hanya memenuhi janji dirinya sendiri, bahwa hidup bukan untuk dipamerkan, tapi dijalani dengan tenang. Dalam sunyi itu, ia sempat menengadah. Ya Allah, jika ini jalan MU, tuntun aku tetap bersih dari kesombongan. Pagi mulai berganti siang. Tapi aroma yang menggantung di udara bukan hanya wangi taman atau bensin yang tersisa, melainkan pertanyaan. Pertanyaan yang akan tumbuh, berkembang, dan suatu saat mekar jadi kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Siang itu, ruang kerja Nadine terasa lebih sempit dari biasanya. Udara sejuk dari pendingin ruangan tidak mampu meredam panas yang membakar pikirannya. Di layar laptopnya, video berdurasi 2 menit yang memperlihatkan aksinya pagi tadi terus diputar ulang. Suaranya sendiri bergema di kepala. Kalau bisa hidupkan mobilku sekarang juga, aku nikahi. Ucapan yang ia anggap candaan itu kini menjelma jadi bumerang. Video tersebut telah disebar luas. Puluhan ribu tayangan hanya dalam waktu beberapa jam. Komentar membanjiri unggahan yang menyertakan nama dan wajahnya. CEO muda yang berani menepati janji. Keren. Cinta tak kenal status. Salut buat si tukang kebun. Kalau dia mundur dari janji, fix cuma omong besar. Nadine mengusap wajah dengan 2 telapak tangannya. Frustasi. Ia bukan takut menikah, tapi takut dipermainkan oleh keadaan. Ia bukan wanita yang mudah goyah, tapi kali ini, ego dan logika seperti sedang saling menampar tanpa henti. Doni. Suaranya dalam, sedikit serak. Asisten itu langsung berdiri tegak. Iya, Bu. Hapus semua unggahan internal. Hentikan penyebaran video itu. Doni tampak bingung. Maaf, Bu. Video itu sudah diambil alih media. Bahkan akun-akun besar sudah repost. Sekarang malah trending di X dan TikTok. Bahkan tagar, CEO tukang kebun, sudah viral. Nadine memejamkan mata, menekan pelipisnya. Ia merasa sedang diseret dalam gelombang yang tak ia pilih. Sebuah tantangan iseng,
berubah menjadi isu publik yang mengancam kredibilitas. Ia ingin membantah, ingin menyatakan bahwa itu hanya ekspresi marah sesaat. Tapi suara rekamannya terlalu jelas. Dan fakta bahwa mobil itu benar-benar berhasil dinyalakan oleh seorang tukang kebun, menambah bumbu sempurna bagi publik untuk menyukai narasi ini. Bu, saya rasa kita perlu strategi. Entah klarifikasi, atau ya, mencari celah hukum, ujar Doni hati-hati. Nadine menatap tajam. Kau pikir ini sekadar celah hukum? Aku CEO, Don. Setiap kata bisa dihitung, setiap tindakan direkam. Dan kalau aku mundur, image perusahaanku bisa runtuh. Doni diam. Ia tahu Nadine sedang berada di antara dua dinding, kehormatan profesional dan tekanan publik. Beberapa menit kemudian, rapat darurat digelar. Seluruh petinggi perusahaan hadir. Salah satunya, Bu Yanti, duduk paling ujung dengan wajah tenang. Ia bukan hanya kepala HR, tapi juga satu-satunya orang yang sejak pagi tadi tampak tidak terkejut oleh kejadian itu. Ini bukan tentang pernikahan. Ini tentang integritas. Ucapnya di tengah diskusi. Beberapa direktur mengangguk. Salah satunya bahkan menambahkan. Dan citra perusahaan sangat diuntungkan dari ini. Lihatlah statistik. Dalam 2 jam, traffic ke website kita naik 370%. Pendaftar baru ke program magang kita melonjak drastis. Namun bagi Nadine, angka-angka itu tidak menghapus rasa panas di dadanya. Ia merasa seperti sedang dipertontonkan di sirkus publik. Bukan karena kesalahan, tapi karena satu tindakan impulsif yang kini mengikatnya dalam janji. Aku tidak bisa menikahi seseorang yang tidak aku kenal, katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Bu Yanti menjawab lembut. Tapi kau juga tak bisa pura-pura tak pernah mengucapkannya. Karena seluruh dunia sudah mendengar. Sunyi menyelimuti ruangan. Tak ada yang berani menimpali. Nadine berdiri, menatap keluar jendela kaca kantor lantai 15. Dari ketinggian itu, taman di bawah tampak kecil. Tapi ia bisa melihat dengan jelas. Raka sedang menyiram tanaman, seperti tidak terjadi apa-apa. Dunia mungkin sedang membicarakannya. Tapi lelaki itu tetap bekerja seperti biasa. Tidak memamerkan pencapaiannya. Tidak mendatangi gedung untuk menagih janji. Tidak melambaikan tangan ke kamera. Justru ketenangan itulah yang membuat Nadine makin tak tenang. Bu, suara Doni memecah lamunan. Ada satu hal lagi. Apa? Ada pengacara yang bilang secara hukum, jika sebuah janji diumumkan di hadapan publik dan disaksikan serta terekam, lalu pihak yang mendengarnya melaksanakan syaratnya, maka itu bisa disebut perjanjian tidak tertulis. Dan bisa dituntut. Dek, Nadine merasa dadanya seperti ditusuk halus tapi dalam. Mata dunia menyorotnya. Ia bisa saja menolak, mencari dalih, atau menganggap ini semua tidak sah. Tapi batinnya tahu, bukan itu inti masalahnya. Bukan soal hukum. Bukan soal bisnis. Tapi soal dirinya sendiri. Sore menjelang. Matahari mulai tergelincir. Menciptakan bayangan panjang di lantai gedung kaca. Nadine kembali ke ruangannya. Ia membuka satu folder pribadi di laptop. Yang berisi catatan harian dan rencana-rencana hidup yang ia tulis sejak masih kuliah. Salah satunya. Kalau aku jadi pemimpin, aku harus berani jujur. Meski jujur itu pahit. Napasnya berat. Ia tidak menyangka, satu janji yang keluar dari bibirnya akan kembali mengujinya secepat ini. Ia memejamkan mata. Ya Allah, beri aku hati yang tidak takut pada kebenaran. Meski kebenaran itu datang dari arah yang tak kusangka. Tak lama kemudian, ia berdiri, melangkah menuju lift. Ia tahu, sesuatu harus dihadapi. Bukan karena tekanan publik, tapi karena sebuah nilai yang selama ini ia banggakan, kejujuran. Lift turun pelan. Hatinya berdegup. Ia tak tahu harus bicara apa ketika bertemu lelaki itu. Tapi yang ia tahu, diam tak lagi cukup. Dan lari bukan pilihan. Langkah Nadine terasa berat saat menuruni tangga batu yang mengarah ke taman belakang kantor. Ia tak lagi memakai hak tinggi. Hanya flat soes hitam yang membuatnya tampak lebih manusiawi dari biasanya.
Di tangan kanannya, sebuah map berwarna coklat menggenggam erat seperti menyimpan sesuatu yang tak boleh terjatuh. Catatan HR tentang pegawai kebun bernama Raka. Angin sore menyapu lembut dedaunan palem yang menjuntai ke arah jalan setapak. Cahaya matahari mulai berwarna oranye, menciptakan siluet panjang dari sosok pria yang sedang berjongkok memindahkan pot kecil kerak kayu. Raka, dengan kesederhanaannya, tak pernah menoleh saat seseorang mendekat. Seolah ia tahu, jika seseorang datang dengan maksud baik, mereka pasti akan bicara lebih dulu. Tapi hari ini, langkah itu membuatnya menoleh. Dan ia melihat Nadine berdiri di ujung jalan setapak, mengenakan blus putih polos dan celana panjang yang tidak biasanya ia pakai di kantor. Ada senyap di antara mereka. Tapi bukan canggung, lebih seperti ruang kosong yang belum tahu akan diisi kata atau air mata. "Boleh bicara?" tanya Nadine, suaranya rendah. Raka hanya mengangguk, berdiri, dan membersihkan tangannya di lap kecil di pinggangnya. "Bukan tentang janji itu." Nadine menatapnya. "Aku hanya ingin tahu siapa kamu sebenarnya." Raka tidak langsung menjawab. Ia menunjuk bangku batu di bawah pohon trembesi. Keduanya duduk. Jarak di antara mereka bukan sekat status, tapi kehati-hatian. Seolah masing-masing menjaga langkah agar tak menyakiti yang lain. "Kenapa kamu bisa tahu bagian mana yang rusak dari mobilku tadi?" Nadine mulai lagi. "Karena aku pernah hidup dari memperbaiki kerusakan. Bukan hanya mesin, tapi juga hidup orang tuaku yang porak-poranda karena kesalahan orang lain," jawab Raka pelan, menatap lurus ke depan. Nadine terdiam, lalu membuka map di pangkuannya. "Latar belakangmu tidak sesuai dengan posisi yang kamu lamar." Ia membalikan halaman demi halaman. Lulusan teknik mesin. 3 kali juara lomba desain otomotif. Pernah jadi kepala bengkel teknik program desa binaan. "Kenapa kamu hanya jadi tukang kebun di sini?" Raka menoleh padanya. Mata itu tidak marah, tidak juga terhina, tapi dalam. "Karena aku butuh tempat untuk diam." Nadine mengerutkan dahi. "Diam dari apa?" "Dari kebisingan dunia yang dulu kupikir bisa kubentuk dengan kepintaranku. Dari ambisi yang dulu kugenggam erat, tapi justru membuatku kehilangan ibu." Nafas Nadine tertahan. "Ibumu?" Raka mengangguk. "Beliau sakit. Tapi saat itu aku sedang mengejar proyek besar di kota. Dikirimi uang berapapun, beliau tetap sendiri di rumah sakit desa. Aku baru sampai saat jenazahnya sudah ditutup kain kafan. Waktu itu, aku merasa semua yang kupelajari, semua sertifikatku, semua penghargaan, tak bisa menolong satu-satunya orang yang kupunya." Nadine tak mampu berkata apa-apa. Ia tahu kehilangan, tapi bukan seperti itu. Ia pernah ditinggal ayahnya secara mendadak karena serangan jantung, tapi ia ada di sana saat napas terakhir ayahnya berhenti. Raka, kehilangan kesempatan bahkan untuk mengucap kata maaf. Setelah itu, aku berhenti. Kupikir, kalau hidup membuatku melupakan yang paling penting, mungkin aku perlu memulai ulang dari tempat yang paling sunyi. Dan kamu memilih jadi tukang kebun. Karena taman tak pernah menyalahkan siapapun. Bunga tak pernah menanyakan gelar atau asalmu. Mereka hanya tumbuh jika kau rawat dengan sabar. Kata-kata itu menghantam Nadine dalam diam. Ia selalu hidup di bawah ekspektasi tinggi, berpacu dengan waktu, mengejar angka, grafik, dan hasil. Ia hampir lupa bahwa semua itu tidak akan pernah menyapa jenazah seseorang yang kita cintai. Tidak akan menghangatkan tangan yang mulai dingin. "Raka." Suara Nadine nyaris berbisik. "Jika kamu tahu latar belakangmu istimewa, kenapa tak kembali ke dunia teknik?" Karena dunia teknik bisa menunggu. Tapi kedamaian jiwa, kalau tidak kau cari sekarang, ia tak akan pernah datang. Lama mereka duduk tanpa bicara. Angin mulai membawa wangi bunga melati dari ujung taman. Langit kian gelap, tapi rasanya hati Nadine malah menemukan cahaya baru yang selama ini tidak pernah ia sadari sedang padam. "Aku tak tahu apa maksud semua ini, video, janji konyolku, sorotan publik. Tapi kamu harus tahu, aku tidak sedang main-main." Raka menatapnya. "Aku tahu."
Dan kamu tidak menuntut apa-apa. Aku tidak hidup untuk menuntut. Aku hidup untuk memberi ruang. Kalau takdir membawaku ke tempat ini, mungkin bukan untuk sekadar menyiram bunga. Nadine mengangguk. Matanya mulai memanas. Tapi ia tahan. Ia wanita yang sudah terlalu sering dibilang kuat. Tapi di hadapan Raka, kekuatan itu seperti tak berarti apa-apa. Raka, bisiknya akhirnya. Maukah kamu tetap di sini? Maksudku, di perusahaan ini. Tapi bukan sebagai tukang kebun. Raka tersenyum tipis. Tergantung. Apakah pekerjaannya masih berhubungan dengan merawat sesuatu yang hidup? Mereka tertawa kecil. Ringan. Jujur. Dan untuk pertama kalinya, Nadine merasa dirinya tidak sedang berbicara sebagai CEO, tapi sebagai manusia yang sedang belajar, mengenal manusia lain yang jauh lebih hidup dari yang pernah ia temui. Malam turun perlahan. Tapi obrolan mereka belum selesai. Dan dari sinilah, lembar baru dimulai. Pagi berikutnya datang seperti badai. Belum genap pukul 7. Notifikasi di ponsel Nadine berbunyi tanpa henti. Grup internal kantor, email direksi, bahkan notifikasi dari media sosial pribadinya mendadak melonjak tajam. Ia membuka layar ponsel dengan dahi berkerut. Matanya belum sepenuhnya sadar dari tidur yang tidak nyenyak semalam. Tagar CEO dan tukang kebun masih berada di posisi 3 trending nasional. Tapi yang lebih mengejutkan adalah sebuah unggahan dari akun media berita nasional yang menampilkan cuplikan video mobil mewahnya dan suara lantangnya saat berkata, "Kalau kau bisa nyalakan mobilku sekarang juga, aku nikahi." Di bawahnya, foto wajah Raka, dengan senyum samar dan baju kerjanya yang lusuh, menjadi headline. Kisah nyata takdir? Tukang kebun hidupkan mobil CEO hanya dengan tangan kosong. Netizen dukung pernikahan nyata. Nadine membeku di tepi tempat tidur. Tubuhnya masih berselimut. Tapi seolah dunia sudah membukanya dari semua perlindungan. Komentar terus berdatangan. Dukung banget. Raka kelihatan jujur. Nadine jangan PHP ya. Janji itu janji. Rasanya kayak nonton drama Korea tapi nyata. Raka lebih keren dari cowok kantoran sekarang. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena seluruh hidupnya kini terkuak pada dimensi yang tak bisa ia kendalikan. Dunia maya. Dunia yang mampu menjatuhkan seseorang dalam semalam, atau mengangkatnya ke langit, hanya untuk dijatuhkan lebih keras keesokan harinya. Pintu kamarnya diketuk. "Bu Nadine," suara Doni dari luar. "Maaf mengganggu pagi-pagi, tapi ini penting." Nadine bangkit, menyambar blazer tipis lalu membuka pintu. Doni berdiri dengan ekspresi serius, tidak seperti biasanya yang selalu penuh basa-basi. "Apalagi sekarang?" tanya Nadine pelan. Doni menyerahkan tablet. Di layar, terdapat email dari investor asing yang selama ini sedang dalam tahap diskusi kerjasama. "Kami melihat potensi positif dalam kepemimpinan Anda yang manusiawi. Jika pendekatan seperti ini dijaga, kami siap mempercepat komitmen pendanaan." "Pendanaan?" Nadine mendongak. "Mereka serius?" "Sangat, Bu. Mereka menganggap ini sebagai sinyal bahwa perusahaan kita bukan hanya soal keuntungan, tapi juga nilai kemanusiaan." Kepala Nadine berdenyut. Dunia seolah jungkir balik. Satu ucapan spontan, satu tantangan impulsif, berbuah efek domino yang menyentuh segalanya. Citra, bisnis, dan bahkan moral publik. Ia berjalan ke cermin, menatap bayangannya sendiri. Siapa dirinya sekarang? Masihkah ia Nadine yang rasional, terstruktur, dan selalu berpikir 2 langkah ke depan? Atau kini, ia hanyalah seorang wanita yang ditelan arus takdir karena sepenggal kalimat yang keluar tanpa pikir panjang? Ia duduk di tepi ranjang, lalu membuka akun TikTok-nya. Sebuah video yang menampilkan momen saat Raka menyentuh mesin mobil dan langsung menghidupkannya, diselingi suara slow motion tawa para karyawan, telah ditonton 4,2 juta kali dalam semalam. Di kolom komentar, sebagian besar netizen malah membuat tagar baru, Natrak 2025. Ada yang membuat sketsa animasi pernikahan mereka. Ada pula yang menulis lagu sederhana dengan lirik. Bukan jas, bukan dasi, tapi tangan yang mengerti.
CEO pun bisa jatuh hati pada tukang yang penuh arti. Nadine menutup ponselnya. Air matanya menggantung di ujung kelopak, tapi belum jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya mulai merasa lelah. Lelah menjaga citra. Lelah hidup dalam ekspektasi. Lelah berpura-pura tahu semua hal. Ia bangkit. Hari ini, ia tidak ingin masuk lewat pintu depan. Ia mengenakan hoodie abu-abu dan sneakers putih. Tanpa make up, tanpa mobil mewah. Ia berjalan kaki ke kantor melalui pintu belakang, melewati taman. Dan di sanalah Raka, seperti kemarin, duduk di bawah pohon trembesi. Sedang mengamati daun yang gugur dan sesekali meniupnya agar tidak menyentuh kolam kecil di bawah kaki bangku. Sudah viral, ucap Nadine, pelan. Raka menoleh, sedikit tersenyum. Saya tahu. Kamu tahu dari siapa? Dari Satpam. Dia minta saya bikin akun TikTok. Keduanya tertawa. Ringan. Nadine duduk di sampingnya. Aku bingung, katanya jujur. Semua ini terlalu cepat. Raka menatapnya, tidak menuntut. Kalau kau mau berhenti, aku tak akan menyalahkan. Nadine menggeleng. Bukan itu. Aku hanya sedang belajar mengenal diriku. Mungkin selama ini aku hidup terlalu kaku. Terlalu takut salah. Raka mengangguk. Aku juga pernah begitu. Sampai akhirnya kusadari, manusia tak hidup untuk sempurna, tapi untuk jujur. Mereka terdiam. Burung kecil berkicau dari dahan atas. Angin bergerak lembut, membawa suara gemericik air dan aroma tanah basah dari taman. Nadine memejamkan mata, lalu berkata pelan, aku tak tahu harus bagaimana. Tapi aku tahu satu hal, aku tak menyesal mengenalmu. Raka menunduk. Jemarinya memainkan ranting kecil yang ia pungut dari bawah. Lalu tanpa menatap Nadine, ia berkata, jika kau tak ingin menepati janji itu, aku mengerti. Tapi jika kau ingin tetap memegangnya, aku janji akan menjaga bukan hanya hatimu, tapi juga nama baikmu. Air mata Nadine jatuh. Diam-diam. Bukan karena tekanan netizen. Bukan karena sorotan media. Tapi karena hatinya, yang selama ini beku, akhirnya merasa dihangatkan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin berjalan bukan karena target, bukan karena agenda, tapi karena ingin dekat dengan seseorang yang tidak menilainya dari nilai perusahaan, melainkan dari nilai kemanusiaan. Langit Jakarta tampak lebih biru dari biasanya. Tidak ada awan tebal, tidak pula terik menyengat. Hanya angin sejuk yang membelai pelan pohon-pohon hias di sekitar taman belakang kantor Nadine Group, tempat yang biasanya sunyi, kini berubah menjadi ruang sakral yang sederhana namun syahdu. Bukan aula hotel mewah, bukan gedung pernikahan bertabur lampu kristal. Hanya tenda putih kecil, kursi kayu berderet, dan bunga melati yang digantung di tali rafia yang dirangkai dengan ketulusan. Bukan kemewahan yang menghiasi hari ini, melainkan keberanian, kejujuran, dan niat baik yang akhirnya menemukan bentuknya. Nadine berdiri di depan cermin kecil dalam ruang rias darurat yang dibuat dari sekat portabel. Gaunnya tidak panjang menjuntai. Bukan desain haute couture dari Paris, tapi hasil rancangan lokal yang ia pilih sendiri. Warnanya gading pucat, sederhana tapi elegan, dengan sedikit sentuhan rendah di pergelangan tangan. Wajahnya polos. Make up tipis hanya untuk menonjolkan sorot matanya yang hari ini tidak tajam seperti biasa, melainkan lembut, penuh keikhlasan, tapi juga gugup. Ia menarik napas dalam-dalam. Di luar sana, para wartawan berdiri menjaga jarak, mengikuti instruksi ketat dari tim internal. Media telah mengubah momen ini jadi fenomena. Undangan resmi tidak disebar luas, namun nyatanya publik sudah menganggap ini pernikahan nasional. Tak sedikit yang menganggap ini pernikahan viral, settingan marketing, bahkan konten relasi publik. Tapi Nadine tahu, tidak ada satupun dari itu yang benar. Apa yang terjadi hari ini, nyata. Sudah siap? Suara Bu Yanti dari balik tirai membuat Nadine menoleh. Wanita itu tersenyum, membawa setangkai bunga melati yang dirangkai menjadi semacam bros kecil.
Ini dari Raka. Dia bilang ini satu-satunya bunga yang tidak tumbuh karena paksaan. Dia ingin kamu pakai di dadamu, supaya kamu ingat bahwa segala sesuatu yang tumbuh karena sabar akan harum lama. Nadine menunduk. Matanya berkaca. Ia memegang bunga itu erat, seolah sedang menggenggam kekuatan untuk melangkah ke pelaminan paling sunyi, tapi paling jujur yang pernah ia rasakan. Sementara itu, Raka sudah berdiri di depan penghulu yang sederhana. Jas yang ia kenakan bukan baru, bahkan sedikit longgar. Tapi tubuhnya tegak. Sorot matanya tidak bergeser sedikit pun dari arah tenda tempat Nadine akan keluar. Ia tidak terlihat gugup, tapi hatinya berdebar. Bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa haru yang pelan-pelan menyelinap ke dalam dada. Dulu, ia tidak pernah membayangkan bisa kembali berdiri di tempat yang dilihat banyak orang. Ia pikir, dunia panggung dan sorotan bukan untuknya. Tapi hari ini, ia berdiri bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seseorang yang pernah menertawakannya, lalu belajar untuk mengenalnya, dan kini memilihnya. Tiba-tiba, musik akustik dari petikan gitar menyelinap ke antara angin. Lembut. Dan dari balik tirai, Nadine muncul. Langkahnya pelan. Semua mata tertuju padanya. Tapi ia hanya menatap satu titik. Raka. Dan saat kedua mata mereka bertemu, dunia seperti berhenti berputar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, ucap Nadine dalam hati. Tapi aku tahu, aku tidak mau lagi melangkah sendiri. Langkah demi langkah, ia mendekat. Raka menyambutnya tanpa kata. Hanya tatapan itu, tatapan yang tidak menuntut, tidak meremehkan, hanya menerima. Penuh penghormatan, bukan sekadar cinta. Prosesi berlangsung dalam sunyi yang sakral. Tanpa sorak, tanpa tepuk tangan berlebihan. Hanya suara penghulu yang memandu, lalu ijab kabul yang diucap dengan suara berat, namun pasti dari mulut Raka. Saya terima nikahnya. Kalimat itu diucapkan tanpa keraguan. Seperti janji seorang lelaki pada dirinya sendiri, bahwa ini bukan lelucon, bukan drama, tapi langkah hidup yang telah dipertimbangkan dengan hati yang tenang. Nadine menunduk. Tangan mereka bersentuhan. Kecil. Tapi menggenggam banyak hal yang tak terucap. Semua penonton menahan napas. Beberapa menangis. Beberapa hanya tersenyum, tak percaya bahwa dua orang dari dunia berbeda bisa bersatu, karena satu peristiwa tak terduga. Saat cincin sederhana melingkar di jari manisnya, Nadine nyaris tak mampu menahan air mata. Ini bukan tentang aku menyerah pada tekanan publik, katanya dalam hati. Ini tentang aku akhirnya belajar, bahwa rendah hati bukan berarti kalah. Dan ketika keduanya berdiri berdampingan, menghadap hadirin, Nadine mengangkat wajahnya, dengan mata yang sudah sedikit basah. Kami bukan kisah dongeng. Kami juga bukan drama sinetron. Kami hanya dua manusia yang dipertemukan oleh kesalahan, tapi memilih menjadikannya awal baru. Tepuk tangan terdengar, tapi Raka hanya menunduk, menggenggam tangan Nadine lebih erat. Di telinganya, ia hanya berbisik, "Terima kasih karena memilih melihat aku, bukan menilainya." Nadine membalas bisikannya. "Terima kasih, karena tak pernah sekalipun membuatku merasa lebih rendah atau lebih tinggi darimu." Hari itu, Jakarta menjadi saksi bahwa pernikahan tidak harus tentang pesta besar, gaun mewah, atau janji-janji megah, tapi tentang keberanian untuk berjalan berdampingan, dari dua dunia yang sangat jauh, menuju satu arah yang sama. Matahari turun perlahan, membawa cahaya oranye yang hangat. Tapi bagi dua insan itu, hari baru justru dimulai. Tanpa skrip, tanpa panggung, hanya hati dan kepercayaan. Beberapa hari telah berlalu sejak hari pernikahan itu. Taman belakang kantor yang dulu jadi tempat Raka menyiram bunga, kini justru menjadi titik awal dari perubahan besar yang mulai terasa di seluruh lingkungan Nadine Group. Namun bukan karena pernikahan CEO mereka yang mendadak dan viral, melainkan karena perlahan, semua orang mulai menyadari satu hal yang selama ini tersembunyi. Raka bukan sekadar tukang kebun. Pagi itu, suasana kantor terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa mengejek saat nama Raka disebut. Justru,
Para pegawai kini memandangnya dengan campuran rasa penasaran, kagum, dan, tanpa mereka sadari, penghormatan yang jujur. Tapi Raka tetap sama. Masih datang lebih pagi dari yang lain. Masih menyapa satpam dengan senyum, membantu petugas kebersihan menata pot, dan bahkan tidak keberatan jika diminta bantu tangan saat ada bunga meja yang layu. Namun diam-diam, langkah kakinya kini mulai menginjakkan diri ke ruangan-ruangan yang dulu tidak pernah ia lewati, terutama lantai R&D. Semua bermula dari Bu Yanti. Wanita itu mendekatinya dengan secari kertas dan berkata pelan, "Kau pernah ajukan skema rancangan sistem penggerak baru untuk kendaraan listrik?" Raka mengangguk pelan. "Itu hanya ide lama. Tidak akan cocok dengan sistem perusahaan sekarang." Bu Yanti menatapnya dalam. "Ide lama yang kau ajukan pada program kompetisi universitas 3 tahun lalu ini, sekarang sedang dikembangkan oleh perusahaan Jepang." Raka terdiam. "Dan data kami menunjukkan bahwa sistem milikmu, yang dulu kamu anggap sederhana, punya efisiensi 13% lebih tinggi dari mereka." Ia menggenggam kertas itu. Bekas sidik jari Bu Yanti masih melekat di pojok halaman. Tapi yang membuat napasnya tercekat bukan angka, bukan statistik, melainkan kesadaran bahwa sesuatu yang dulu ia buang karena luka, masih hidup, masih bernapas. "Mengapa kau tidak pernah bicara, Raka?" tanya Bu Yanti, pelan. "Karena dulu aku bicara terlalu banyak, tapi tidak menyelamatkan siapapun." Sore harinya, Nadine menemukan Raka duduk di ruang perpustakaan internal, membaca buku teknik yang sudah lusuh. Ia tak tahu harus merasa bangga atau marah, karena semua itu disembunyikan dari dirinya. "Kamu menyimpan semuanya sendirian." "Bukan menyimpan, hanya tidak ingin mengulang." Nadine duduk di depannya. Pandangannya tidak bisa lepas dari mata Raka. Di situ, tidak ada ambisi, tidak ada rencana besar. Tapi ada keteguhan. Ada luka yang dalam dan kebijaksanaan yang lahir dari rasa bersalah yang tak pernah ia tumpahkan. "Aku sudah baca semuanya," ujar Nadine. "Tentang latar belakangmu, proyek-proyekmu, bahkan publikasi internasional yang kamu tolak karena memilih pulang ke desa." Raka hanya menunduk. "Kenapa memilih kembali ke tempat ini?" "Karena aku butuh diam. Tapi mungkin sekarang, diamku sudah cukup." Seketika Nadine merasa seperti orang asing di depan suaminya sendiri. Ia mengenal Raka dari sisi yang paling sederhana. Tapi kini, lapisan-lapisan yang tersembunyi mulai mengelupas, dan di baliknya berdiri sosok yang bukan hanya jenius secara intelektual, tapi matang secara emosional. Dan itu membuatnya kagum. Tapi sekaligus takut. "Raka." Nadine menatapnya penuh ragu. "Kamu ingin berada di mana?" "Maksudku, apakah kamu ingin kembali ke dunia teknik?" Raka tidak langsung menjawab. Ia menutup buku perlahan, lalu memandang Nadine lama. "Aku ingin berada di tempat di mana aku bisa memberi, bukan lagi membuktikan." Kalimat itu menghentikan segalanya. Nadine tahu, suaminya bukan orang biasa, tapi juga bukan orang yang bisa dibentuk oleh sistem. Ia adalah seseorang yang, ketika diberi ruang, akan membuat perubahan. Tapi bukan dengan gegap gempita, melainkan dengan cara yang paling sunyi, namun meninggalkan bekas terdalam. Dan malam itu, setelah semua lampu kantor mati, Nadine duduk di ruang kerja lamanya. Di meja, ia menyusun ulang struktur tim R&D di bagian bawah. Ia menulis satu nama yang selama ini tidak pernah disebutkan dalam rapat-rapat strategis. Raka A. Permadi, penasehat teknik inovasi produk. Ia tahu, ini bukan soal jabatan, tapi soal mengakui bahwa seseorang tidak harus berjas untuk memberi perubahan. Bahwa seseorang yang dulu disangka hanya tukang kebun, ternyata menyimpan fondasi yang jauh lebih kokoh daripada struktur bangunan manapun. Keesokan harinya, Raka diundang ke rapat eksekutif. Ruang itu dipenuhi orang-orang berseragam formal, berjas mahal, dan bahasa teknis yang rumit. Tapi ketika Raka mulai berbicara, semua diam. Karena caranya menjelaskan tidak menggunakan jargon. Ia bicara seperti merakit kembali harapan. "Sistem bukan hanya tentang efisiensi," ujarnya.
tapi tentang bagaimana kita membuat manusia merasa dihargai di dalamnya. Tidak ada satupun yang menyela. Di ujung ruangan, Nadine tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia tidak menjadi pusat perhatian. Tapi ia tidak keberatan. Karena hari itu, ia menyaksikan sendiri bagaimana laki-laki yang dulu dipandang sebelah mata oleh banyak orang berdiri tegak tanpa harus meninggikan suara. Dan saat rapat usai, satu persatu peserta menghampiri Raka, menjabat tangannya, mengangguk dengan respek, karena mereka sadar Raka memang bukan orang biasa. Ia adalah bentuk nyata dari seseorang yang telah kalah, terluka, bangkit, dan memilih untuk tidak membalas dunia, melainkan memperbaikinya. Dengan tenang, dengan sabar, dengan cinta. Sudah 2 minggu sejak nama Raka tercantum dalam struktur resmi perusahaan. Ia kini lebih sering berada di ruang R&D, berdiskusi dengan tim muda yang kagum akan kejernihan pikirannya. Tapi di balik semua itu, ia tetap tidak berubah. Datang pagi, menyapa petugas kebersihan, masih sempat mampir ke taman setiap siang untuk memeriksa bunga yang dulu ia rawat sendiri. Nadine mengamati perubahan itu dengan rasa yang sulit dijelaskan. Ia tidak pernah melihat seorang pria yang begitu tenang di tengah badai. Tidak berusaha menunjukkan bahwa ia penting, tapi keberadaannya perlahan menjadi pusat yang membuat segalanya seimbang. Suaminya, yang dulu ia pandang remeh, kini menjadi orang yang paling ia hormati. Namun ada satu hal yang terus mengusik benaknya. Raka terlalu tenang, terlalu siap, terlalu bijak. Seolah semua ini sudah ia tahu akan terjadi. Pagi itu, Nadine memutuskan untuk menelusuri arsip lama milik ayahnya, pendiri utama Nadine Group. Sebuah ruangan kecil di lantai bawah yang tidak pernah ia jamah sejak ayahnya wafat. Ia membuka lemari besi tua dengan sidik jarinya, dan di sana, rapi tersimpan berkas-berkas investasi lama, catatan saham, dan surat wasiat. Di tumpukan paling bawah, satu map berwarna hijau pudar menarik perhatiannya. Di sudutnya, tertera tulisan tangan. PT Andalas Motor Anak Saham Minoritas. Raka A. Permadi. Jantung Nadine serasa berhenti berdetak. Tangannya gemetar saat membuka halaman demi halaman. Di sana, tertera bukti transaksi pembelian saham minoritas oleh nama yang sama, Raka A. Permadi. Tanggalnya, 7 tahun lalu. Saat ia masih kuliah. Saat perusahaannya nyaris bangkrut karena krisis manajemen, dan ayahnya membuka penawaran terbatas untuk penyelamatan lewat saham privat. Tidak mungkin. Nadine berbisik, nyaris tak percaya. Ia menelusuri kembali dokumen itu. Raka membeli saham dengan nilai yang cukup besar untuk ukuran seseorang dari desa. Lebih mengejutkan lagi, ia tidak pernah menjualnya. Saham itu tetap aktif. Tidak pernah dipindah nama, tidak pernah dicairkan. Selama ini, Nadine menutup map itu perlahan. Dia sudah ada di dalam. Sore itu, saat langit mulai keemasan, Nadine mendatangi taman belakang. Raka sedang duduk di bangku tua, membaca lembaran cetak teknik mesin seperti biasa. Ia mendongak, tersenyum. Dari wajahmu, sepertinya ada yang penting. Nadine duduk di sampingnya. Ia tidak langsung bicara. Hanya menatap lelaki itu dalam-dalam, mencoba menembus semua ketenangan yang selama ini menutupi kenyataan. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kamu pemegang saham di perusahaan ini. Raka menutup bukunya perlahan. Hening sesaat. Karena saat aku membeli saham itu, aku tidak membeli posisi. Aku membeli kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk tahu, apakah dunia bisnis ini masih menyisakan ruang bagi manusia yang tidak datang dengan jas dan gelar. Nadine menggeleng, terdiam. Tapi kamu tahu, kamu bisa saja dari awal bicara, langsung masuk ke jajaran manajemen, bahkan mengambil alih posisi strategis. Raka menatap langit. Tapi kalau aku melakukan itu, kau tak akan pernah melihatku. Kata-katanya menghantam seperti palu. Bukan keras, tapi dalam. Menerobos titik paling rapuh dalam hati Nadine. Egonya. Kau akan melihatku seperti kau melihat yang lain. Lewat angka, nilai, dan jabatan.
Tapi aku ingin kau mengenal manusia, bukan sahamnya. Nadine menunduk. Tangis yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh juga. Tapi bukan karena malu. Bukan karena kecewa. Justru karena untuk pertama kalinya, ia merasa diterima apa adanya. Tanpa syarat. Tanpa permainan. Selama ini aku takut, Raka. Takut kau datang untuk membalas. Untuk membuktikan sesuatu. Raka tersenyum tipis. Jika aku datang untuk membalas, aku tak akan menyiram tamanmu. Angin sore berhembus pelan. Pohon trembesi menggugurkan daun-daunnya seperti ikut menangis dalam sunyi. Cahaya matahari menyorot wajah mereka, membingkai satu momen paling jujur yang pernah mereka miliki sejak semuanya dimulai. Aku hanya ingin tahu, ucap Nadine, pelan. Kalau semua ini tidak viral, tidak ada tantangan itu, tidak ada mobil mogok, apakah kau tetap akan mendekatiku? Raka menatap mata istrinya. Dalam, tegas, tidak. Jawaban itu membuat Nadine membeku. Tapi sebelum ia sempat merasa hancur, Raka melanjutkan. Karena aku tidak ingin mencintai seseorang yang tidak melihatku dari dalam. Dan aku tidak ingin kau mencintaiku karena siapa aku dulunya. Lalu kenapa sekarang? Raka menghela napas panjang. Karena sekarang, kau sudah melihatku. Dan aku sudah melihatmu. Tanpa lapisan. Tanpa panggung. Tanpa peran. Nadine menutup matanya. Dadanya sesak, bukan oleh luka, tapi oleh rasa syukur yang belum sempat ia beri nama. Ya Allah, bisiknya dalam hati. Terima kasih telah mempertemukanku dengan seseorang yang diam-diam, ternyata sudah ada di sekitarku sejak lama. Sore itu, dunia tetap berjalan seperti biasa. Tapi di taman kecil itu, dua hati yang dulu saling asing, kini menjadi satu. Bukan karena takdir memaksa mereka bersatu, tapi karena keduanya memilih untuk tetap tinggal setelah semua topeng terlepas. Dan itu adalah bentuk cinta paling utuh yang bisa dimiliki dua manusia. Sudah sebulan berlalu sejak kenyataan tentang siapa Raka sebenarnya terungkap. Publik masih sesekali membicarakan kisah mereka, tentang tukang kebun yang ternyata pemegang saham tersembunyi, tentang CEO muda yang menikahi seseorang yang dulunya ia remehkan. Tapi bagi Nadine dan Raka, sorotan bukan lagi prioritas. Mereka punya urusan yang lebih penting, menata ulang hidup mereka. Pagi itu, matahari menembus tirai kamar dengan lembut. Nadine bangun lebih dulu, duduk di tepi ranjang dengan selimut masih melingkar di tubuhnya. Ia menatap sosok Raka yang masih tertidur pulas. Wajah tenangnya, dada yang naik turun perlahan, tangan yang terlipat di atas perut. Semuanya tampak sederhana, namun ada ketenangan mendalam di sana. Dulu, ia mengukur cinta dari rasa berdebar. Tapi kini ia paham, cinta sejati justru datang dalam bentuk yang paling diam. Tidak mengguncang, tidak meledak, tapi hadir seperti napas. Nyata, tenang, dan terus menemani. Nadine menyelinap ke dapur, membuat 2 cangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja taman belakang. Lalu duduk menunggu. Tak lama, Raka keluar dengan jaket tipis dan senyum yang selalu sama. Ramah, namun menyimpan sesuatu yang dalam. Pagi, katanya sambil mencium pelipis Nadine singkat. Sudah menunggu. Tidak lama, jawab Nadine pelan. Aku cuma sedang memikirkan ulang semuanya. Raka menyesap tehnya perlahan. Tentang apa? Tentang kita. Tentang perusahaan. Tentang apa yang ingin kita bangun ke depan. Raka menatap istrinya, tapi tidak menyela. Nadine melanjutkan, suaranya lebih dalam. Aku tumbuh dalam sistem yang menjadikan keberhasilan sebagai bukti eksistensi. Tapi kamu datang membawa arah yang berbeda. Kamu tidak sibuk membuktikan diri. Kamu sibuk membuat segalanya lebih baik tanpa bicara banyak. Aku tumbuh di dunia di mana suara kecil tak pernah didengar, jawab Raka. Maka aku belajar bicara lewat tindakan. Hening sejenak. Aku ingin kamu lebih banyak bicara sekarang, ujar Nadine dengan mata berkaca. Aku butuh itu, bukan sebagai CEO, tapi sebagai istrimu. Raka menatapnya lama, lalu mengangguk. Tangannya menggenggam tangan Nadine di atas meja.
Baik, maka dengar ini. Nafas Raka sedikit bergetar, namun matanya tetap menatap lurus. Aku ingin kita mengubah cara perusahaan ini berjalan. Aku ingin semua orang, tak peduli pangkat atau latar, diberi ruang untuk tumbuh. Aku ingin taman-taman yang dulu hanya simbol dekoratif, menjadi tempat ide-ide tumbuh. Aku ingin bagian terkecil sekalipun di perusahaan tahu, bahwa mereka tidak hanya bekerja, tapi mereka bernilai. Nadine menyeka air matanya diam-diam. Aku ingin membuat kantor ini seperti taman yang dulu aku rawat. Tempat semua bibit diberi air, bukan hanya pohon yang tinggi. Kata-katanya seperti doa. Tidak tinggi, tapi dalam. Beberapa hari kemudian, Nadine mengadakan rapat besar dengan seluruh departemen. Kali ini, ia tidak berdiri di depan layar presentasi. Ia berdiri berdampingan dengan Raka. Semua peserta terdiam, karena hari itu, ada perubahan besar yang terjadi, bukan dalam struktur perusahaan, tapi dalam jiwa perusahaannya. Nadine membuka rapat dengan suara tenang. Selama ini, kita menilai berdasarkan hasil. Hari ini, kita mulai menghargai proses. Ia lalu memberi mikrofon pada Raka. Pria itu melangkah pelan ke depan. Tidak memegang lembaran presentasi. Hanya berbicara dari hati. Saya pernah duduk di bangku taman. Menyiram bunga. Banyak dari kalian yang mungkin melihat saya sebagai bagian latar. Tapi hari ini, saya berdiri di depan kalian untuk membawa satu hal. Perubahan. Perubahan bukan untuk membuat kita terlihat hebat di luar, tapi untuk membuat kita utuh dari dalam. Ia berhenti sejenak. Kita akan bentuk program mentoring untuk seluruh staf lintas level. Tidak akan ada lagi sekat pengetahuan. Tidak akan ada yang hanya bekerja, tanpa tahu untuk apa ia bekerja. Tepuk tangan mulai terdengar. Bukan karena euforia, tapi karena kata-kata itu masuk ke tempat yang selama ini tertutup. Hati. Dan benar saja. Dalam 2 minggu, kantor itu berubah. Tim manajemen membuat jadwal rotasi lintas divisi. Tempat staf bisa belajar di departemen lain sebulan sekali. Mereka mengundang mantan-mantan pekerja lapangan untuk berbagi pengalaman dalam diskusi. Bahkan, ruang terbuka di taman belakang kini difungsikan sebagai ruang refleksi, tempat siapapun bisa duduk, berbicara, atau sekadar mendengarkan. Dan dalam sunyi itu, di sela hiruk-pikuk perubahan, Nadine menyadari satu hal penting. Ia tidak pernah benar-benar memimpin. Sampai ia dipimpin oleh seseorang yang tahu cara menyentuh hati manusia. Raka bukan hanya mengubah sistem, tapi mengubah cara pandang. Ia bukan datang membawa revolusi besar yang gemilang, tapi perubahan pelan, halus, dan masuk sampai ke akar. Malamnya, mereka duduk di balkon rumah kecil yang mereka pilih sendiri, jauh dari pusat kota, dikelilingi pepohonan. Nadine menyandarkan kepala di bahu Raka. Dulu aku takut kehilangan arah. Sekarang aku tahu, selama aku bersamamu, aku tidak perlu tahu semua jawabannya. Karena kamu mengajarkan aku untuk mendengarkan. Raka mengecup keningnya. Dan kamu mengajarkan aku untuk bicara. Mereka terdiam. Bulan menggantung indah di langit, seolah ikut menjadi saksi dari cinta yang lahir bukan dari gombalan manis, tapi dari luka, ketulusan, dan kesediaan untuk melihat lebih dalam dari yang tampak di permukaan. Hari itu, keduanya tahu, mereka telah melewati badai. Dan kini, mereka siap menanam sesuatu yang akan tumbuh selamanya. 1 bulan setelah semua berubah, suasana di Nadine Group sudah jauh dari hiruk-pikuk masa lalu. Tidak ada lagi sekat yang membatasi antara atasan dan bawahan. Di ruang makan siang, staf dari berbagai divisi bisa duduk bersama, berdiskusi ringan tanpa takut dilihat aneh. Taman belakang yang dulu hanya sebagai hiasan kini menjadi pusat ide dan refleksi. Di sana, sering terdengar tawa, pelatihan terbuka, bahkan diskusi proyek. Tapi perubahan terbesar justru tidak terlihat oleh mata, karena ia tumbuh di tempat yang sunyi, di dalam hati setiap orang. Raka tidak lagi dikenal sebagai suami CEO, atau tukang kebun yang viral. Sebutan itu perlahan menghilang,
digantikan oleh panggilan yang lebih tulus, pembuka jalan. Ia tidak pernah mengangkat dirinya ke panggung, tapi setiap langkahnya seperti menjadi penanda arah bagi orang-orang yang mulai belajar mengenali nilai diri. Namun perubahan, sekecil apapun, akan selalu mengusik sesuatu di luar. Pagi itu, Nadine menerima surat. Bukan email, bukan memo resmi, tapi amplop coklat tua yang dikirim langsung ke meja kerjanya. Di dalamnya, hanya satu lembar. Undangan dari pemegang saham lama perusahaan yang dulu pernah bekerja sama dengan mendiang ayahnya. Isinya singkat. Kami ingin berbicara. Banyak hal yang tak selesai sejak ayahmu wafat. Sekarang saatnya dibuka kembali. Nadine terdiam. Ada guratan ketegangan di dahinya. Ia memutar tubuh, menatap Raka yang duduk di sudut ruangan sambil memeriksa laporan R&D. Raka, katanya pelan. Mereka ingin bertemu. Raka menatapnya. Siapa? Orang-orang yang pernah menjadi bagian dari masa lalu ayahku. Yang dulu ikut menyelamatkan perusahaan ini dan mungkin juga menyakitinya. Raka diam sejenak. Mungkin ini waktunya. Ucapnya. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuka luka yang selama ini dibiarkan membusuk dalam diam. Pertemuan itu terjadi di sebuah ruang rapat tua di gedung lama perusahaan. Bangunan yang sudah tidak digunakan untuk operasional, tapi masih menyimpan arsip dan catatan sejarah perusahaan sejak awal didirikan. Nadine datang mengenakan kemeja putih polos. Tidak membawa pengacara. Tidak membawa direktur lain. Hanya Raka, duduk di sebelah kirinya. Diam tapi penuh kesiapan. 3 pria parubaya sudah menunggu di dalam ruangan. Salah satunya, Pak Bram, mantan mitra sang ayah, yang dulu terlibat dalam pengalihan saham diam-diam. Wajahnya tidak banyak berubah, masih tampak kaku dan penuh perhitungan. Terima kasih sudah datang, ucap Pak Bram, memulai. Ada hal yang belum pernah kami ceritakan padamu, Nadine. Raka duduk tegak. Nadine diam, menunggu. Dulu, saat ayahmu jatuh sakit, ada perjanjian rahasia yang dibuat untuk mempertahankan perusahaan. Salah satunya adalah membuka peluang saham ke investor luar tanpa sepengetahuan media. Nadine mengangguk. Saya tahu. Itu sebabnya Raka punya saham, kan? Pak Bram menatap Raka. Ya, tapi yang tak kamu tahu, Raka dulunya bukan hanya pembeli biasa. Ia adalah anak dari rekan lama ayahmu. Ayahmu menyekolahkan Raka secara diam-diam lewat program pribadi yang tidak pernah dicatat resmi. Dek, Nadine menoleh cepat ke arah Raka. Matanya membesar. Raka menghela napas. Aku tahu kau akan tahu pada waktunya, ucapnya. Ayahmu melihat potensi dalam diriku sejak aku remaja. Ia menyekolahkan aku lewat jalur beasiswa diam-diam, menyamar atas nama program CSR desa. Tapi bukan itu yang penting. Ia menoleh ke Pak Bram. Yang penting sekarang adalah apa yang kalian simpan selama ini dari keluarganya. Pak Bram menunduk. Kami berencana menjual sebagian besar aset perusahaan setelah ayah Nadine wafat. Tapi surat kuasa yang kami pegang batal karena ditemukan pelanggaran etik. Nadine menghela napas tajam. Hatinya mulai mendidih. Kalian hampir menjual warisan ayahku. Bukan hanya hampir, jawab Pak Bram. Tapi digagalkan oleh satu hal. Keputusan ayahmu menanamkan sebagian saham ke atas nama Raka secara rahasia. Raka mengangguk pelan. Ia tahu. Ia sudah tahu sejak lama. Tapi ia memilih diam. Bukan karena takut, melainkan karena belum waktunya. Aku tidak ingin mengambil apapun. Aku hanya ingin melindungi apa yang dulu dibangun dengan tulus. Mata Nadine mulai berkaca. Ia menatap suaminya, seolah menemukan lembar terakhir dari teka-teki yang selama ini menggantung di pikirannya. Kau sudah menjaga ini sejak ayahku belum meninggal. Tidak menjaga, hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan. Pertemuan itu berakhir tanpa amarah. Tidak ada ancaman, tidak ada perpecahan. Hanya keheningan panjang yang menyisakan pemahaman bahwa masa lalu tidak bisa dihapus, tapi bisa dihadapi dengan kepala tegak, selama hati kita bersih. Malam harinya, Nadine dan Raka berdiri di beranda rumah kecil mereka.
Angin dingin menyapu wajah mereka. Bintang bersinar redup. Tapi cukup untuk menenangkan hati. Raka, ucap Nadine. Aku sering bertanya-tanya, kenapa kamu tidak pernah datang dengan bendera besar, atau membawa namamu ke meja tertinggi? Raka menjawab pelan, menatap langit. Karena pohon yang tinggi bukan karena daunnya banyak, tapi karena akarnya kuat. Nadine menyandarkan kepala di pundaknya, perlahan. Dan kamu adalah akar itu, ya? Raka tidak menjawab, tapi diamnya sudah cukup menjelaskan. Di dunia yang dipenuhi mereka yang ingin terlihat, ada satu orang yang memilih menjadi fondasi, menopang, dan tetap tenang, karena ia tahu, kekuatan yang sesungguhnya bukan terletak pada sorotan, tapi pada kesediaan untuk tetap setia meski tak terlihat.